untuk presentasi di depan antum semua. Beliau ini punya model bisnis namanya Nusantara Mart, atau dalam ininya mungkin minimart tapi berbasis digital, yang itu adalah kehendak zaman dan tidak mematikan warung yang ada. Itu poinnya. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallimu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul fadilah yang berhormat Pak RD, Komandan Pak Syahrir, ini teman baik saya. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan beliau, dan juga bapak-bapak sekalian dari komunitas ini tempat ini. Semoga Allah semua memberkahi pertemuan kita semua ini. Saya saya respect, saya senang hadir di tempat ini, ketemu dengan bapak-bapak untuk suatu acara yang nanti Pak Khairus Salim dari Nusamart itu Nusantara Mart. Kalau NU itu identik dengan narasi Nusantara. Jadi teman-teman Pak Nur Salim ini dari LPNU dengan Gus Kholak ini, yang punya garis silsilah ke Fathahilah Betawi. Beliau ini asli yang punya Jakarta ibaratnya. Keluarga beliau juga di Bamus, Betawi dan lain-lain. Jadi saya tadi tanya apa yang kita diskusikan setelah ibu kota ini pindah, hal gitu ya. Nanti kita share dengan bapak-bapak juga, karena bagaimanapun juga Republik Indonesia atau Merah Putih ini ada hubungan yang spesial dengan Jakarta. Jadi karena itu perjuangan ekonomi, perjuangan politik dan lain-lain perlu dipersiapkan sedini mungkin, terutama ekonomi, karena ekonomi ini biasanya lintas macam-macam, agama, lintas etnis, lintas komunitas. Semua kita, saya mengutip istilahnya Pak Syafi'i Ma'arif almarhum, dia Syafi'i, Muhammadiyah itu sudah mengisi perut umat, sudah mengisi otak umat gitu ya, dengan pendidikan Muhammadiyah di berbagai tempat. Bahkan di Papua itu perguruan tinggi Muhammadiyah itu banyak mahasiswa Kristen gitu ya. Tetapi yang belum sukses dilakukan oleh Muhammadiyah adalah mengisi perut umat. Saya 2 hari yang lalu ke pesantren Pak Fadlan Garamata, karena saya sering berdiskusi dengan beliau. Tadi saya punya guyonan, Komandan, kepada beliau. Orang Papua itu katanya semakin Islam itu semakin pro NKRI ya. Jadi karena itu supaya pro-nya itu kuat, tidak boleh hanya diisi otaknya saja. Otaknya dengan dakwah, dengan pendidikan, tapi juga perut. Karena perut ini punya hak. Apapun agamanya, apapun etnisnya, perut ini kalau teriak sama. Ya. Pemberontakan santri gontor itu karena masalah perut juga, masalah cateringnya nggak cocok sama anak-anak. Jadi saya dalam posisi ini, teman-teman sekalian, mengajak Pak Khairus Salim dan Gus Kholak untuk presentasi di depan antum semua. Beliau ini punya model bisnis namanya Nusantara Mart,
atau dalam ininya mungkin minimal tapi berbasis digital, yang itu adalah kehendak zaman dan tidak mematikan warung yang ada. Itu poinnya. Jadi warungnya Pak RW itu makin mendunia kira-kira karena ada marketplace di tempatnya Pak Heru Salim. Yang sekarang terjadi kadang-kadang adanya warung besar itu mematikan warung kecil. Kalau ini enggak, ini justru menghidupkan. Itu yang saya bawa semangat itu, dan tidak sekedar menghidupi si pemilik warung, tapi juga menghidupi katakanlah misalnya ya organisasi komunitasnya. Si komunitas RW atau komunitas koperasi itu bisa mendapatkan insentif sampingan dari bisnis anggotanya. Nanti bagaimana detailnya Pak Heru Salim yang prinsipnya kita maju bersama, ekonomi digital ini kita rebut untuk sebanyak-banyaknya menyejahterakan rakyat Indonesia. Sebab rakyat ini pemilik saham terbesar dari Republik Indonesia. Karena itu, ayo kita semua di setiap lini terdekat dengan kita mobilisir untuk masuk dalam peradaban baru yang namanya ekonomi digital. Sebab jika ini tidak dikelola dengan baik, ya, potensi ekonomi ini akan berimbas kepada strategi yang lain di bidang politik. Ya. Saya 2026 masuk ke Lemhanas. Kebetulan juga punya konsentrasi di isu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, kesimpulannya sementara juga kurang lebih hampir sama. Jadi ekonomi akan membeli politik. Jika rakyat mengabaikan, maka potensi itu juga tidak maksimal. Karena itu teman-teman sekalian, saya sama sekali saya tidak terikat dengan partai politik manapun. Jadi ini gerakan ekonomi murni, tidak ada gerakan politik. Bahwa saya menyampaikan ada kemungkinan implikasi-implikasi politik itu wajar. Sebab faktanya memang ada gerakan ekonomi itu bisa berimbas kepada politik, tapi tidak politik praktis. Ya, partai kita tetap miskin-miskin soalnya. Ya, tapi insya Allah niat baik, niat tulus dari teman-teman NU untuk pemberdayaan ekonomi rakyat ini semoga berimplikasi juga kepada ekonomi besar. Sebab 2023 yang diramalkan resesi itu bisa kita nihilkan, bisa kita perkecil mitigasi dampaknya apabila rakyat bergerak. 98 itu kan krisis juga, ya, imbasnya di mana-mana. Tetapi rakyat kecil tetap hidup, tetap bisa nafas karena ekonomi real di lapangan, ekonomi yang di dapur-dapur kita ini tetap ngebut. Ya bahaya sekali kalau ekonominya di dapur-dapur kita ini sampai mati, ya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Heru Salim dan kawan-kawan ini kan menghidupkan dapur-dapur di rakyat-rakyat kita supaya anak-anak kita, tetangga-tetangga kita tetap terisi perutnya dengan penuh, sehingga otaknya juga gampang diisi dengan ilmu penuh juga. Nah, jadi terakhir dari saya, terima kasih atas berkenannya Bapak-bapak dan atas undangannya sahabat baik saya Pak Syahril. Semoga undangan ini dan pertemuan kita ini dibarokai Allah. Amin. Kelanjutan ide ekonomi Pak Heru Salim dan kawan-kawan juga dimudahkan oleh Allah. Ya, karena ini butuh nafas panjang, maka Pak Heru Salim monggo dijelaskan detail-detailnya supaya kawan-kawan ini paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. What's do and don't-nya jangan sampaikan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf.